soto ini kan asal dari kata syahadat, jadi mensyahadatkan orang-orang masyarakat sekitar sini. Iya. Oh begitu. Jadi dijuluki Kampung Soto. Betul. Oh, okay. Lantas setelah ada banyak orang yang menganut agama Islam, disyahadatkan. Begitu. Namanya. Dados piyambakipun niku menawi kagungan hajat napa dikabuli lak ngemuli tiyang sepuhe lak ngoten. Oh ngoten niku. Nggih. Enten wanci-wancinipun mboten? Nek wulan ruwah. Oh ruwah ngeten iki. Nggih. Makam Ki Ageng Giring III berada di Desa Sodo, Palian, Gunung Kidul. Jika dari pusat kota Wonosari kurang lebih sekitar 7 km arah barat daya. Posisi makam berada persis di belakang balai Desa Sodo. Pada hari-hari tertentu, makam ini selalu ramai dikunjungi para peziarah dari dalam kota maupun luar kota. Tokoh utama dimakamkan adalah Ki Ageng Giring III. Menurut sejarah lisan yang berkembang, Ki Ageng Giring III merupakan keturunan dari Raja Brawijaya IV yang bertahta di Kerajaan Majapahit. Pada waktu masih muda, Ki Ageng Giring III memiliki nama Raden Mas Kertonadi. Banyak versi cerita yang menceritakan tentang Ki Ageng Giring III ini, dengan kaitannya tentang berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Salah satunya adalah pada masa Ki Ageng Giring masih muda, Kraton Pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya sedang mengalami kekacauan karena banyak pemberontakan yang mengakibatkan wahyu kraton pergi. Kemudian Sunan Kalijogo menunjuk kedua muridnya, yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, untuk mencari wahyu tersebut di daerah Pegunungan Selatan. Pada saat sudah sampai di Pegunungan Selatan, kedua murid Sunan Kalijogo tersebut bersemedi meminta petunjuk kepada Tuhan untuk mendapatkan wahyu tersebut. Ki Ageng Giring bersemedi di daerah bernama Sodo, sedangkan Ki Ageng Pemanahan menempati daerah yang bernama Kembang Lampir. Pada waktu bersemedi, Ki Ageng Giring III mendapat petunjuk untuk menanam pohon kelapa yang kelak akan berbuah satu buah kelapa yang disebut dengan gagak emprit. Setelah itu, Ki Ageng Giring mendapat petunjuk lagi yang menyebutkan bahwa barang siapa yang meminum air kelapa tersebut, kelak dia dan keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. perkenalkan nama? Nama saya Haji Wedono Surakso Sartoyo. Bapak sedari dulu kecil tinggal di sini? Iya, memang domisili saya dulu di sini. Di dekat di sini Dekat ya? masjid. Nah ini nanti rencana mau ziarah makam Ki Ageng Giring ya? Ya, Bisa Giring III. diceritakan Pak, ini kan Ki Ageng Giring III. Bisa diceritakan sedikit dari Ki Ageng Giring satunya? Kalau Ki Ageng Giring satu itu untuk di Lawu, Puncak Lawu. Oh Puncak Lawu. Ya, terus Ki Ageng Giring II itu menjadi menantu Pangeran Pandhanaran. Yang dua. Terus, punya anak Ki Ageng Giring ketiga ini. Yang mana Ki Ageng Giring III ini sebagai murid dari Sunan Kalijogo, yang beliau ditugaskan oleh Sunan Kalijogo untuk mencari wahyu keraton karena Pajang surut. Nah, lantas yang akan menjadi raja kan belum ada, maka diperintahkan dari Sunan Kalijogo, Ki Ageng Giring ini untuk mencari wahyu yang diberi bekal sepet garing itu.
berdomisili di daerah Gunung Kidul ini yang bertempat di Giring. Nah, kan terus namanya juga Ki Ageng Giring. Nah, Giring itu nama tempat di sini? Ya, setelah Ki Ageng Giring berdomisili itu, maka terus diberi nama tempat itu tempat Desa Giring. Oh, desa. Nah, namun waktu itu Ki Ageng Giring mau mendirikan masjid di Giring, Desa Giring sana. Ini tapi ditentang oleh tokoh-tokoh masyarakat sana, yaitu yang bernama Ranupati dan Kendal Gunawijoyo. Tidak diperbolehkan. Sedangkan pondasi sudah, bangunan ngiringan sudah ada. Nah, maka Ki Ageng Giring lantas hijrah mencari tempat yang aman. Tempatnya di sini. Di sini nggak? Nah, tempatnya Ki Ageng Giring Madepok di sebelah utara makam. Oh, enggak, utara sungai sumber itu. Oh, rumah beliau. Ya, itu kan ada Padepokan Ki Ageng Giring. Oh, rumah beliau di situ. Madepok. Kalau masjid yang beliau bangun yang ini, Pak? Ya, ini nah, setelah Madepok situ Ki Ageng Giring mendirikan langgar masjid lah ya. Langgar dulu kan cuma langgar lah, dibesarkan oleh yang Eriko Sutoriko Ahmad Yunus yang membesarkan, dibangun besar. Berarti beliau itu mendakwakan Islam khususnya di Giring sini, nggih? Di Sodo. Ini Sodo, nggih? Sodo, ya. Sodo itu nama setelah beliau ada atau sebelum ada, Pak? Nama kampungnya itu? Ya, waktu beliau bertempat sini, terus di sini kan sudah ada yang namanya Eyang Purwosodo. Purwosodo Ya. Jadi lantas yang nama Sodo ini Ki Ageng Giring belum waktu Ki Ageng Giring di sini belum ada nama Sodo, belum ada. Tapi kan Sodo ini kan asal dari kata sahadat, jadi mensahadatkan orang-orang masyarakat sekitar sini. Iya. Oh, begitu. Jadi dijuluki Kampung Sodo. Lantas setelah ada banyak orang yang menganut agama Islam, disahadatkan. Begitu. Namanya Sodo, mudahnya Sodo, betulnya sahadat. Oh, dari situ. Nah, kalau menurut sejarah literasi yang saya baca itu, Pak, beliau itu sahabat dari Ki Ageng Pemanahan, nggih? Pendiri Mataram, Jogja. Jadi sama-sama dari Mojopahit. Ki Ageng Giring ini terah dari Retno Mundri, Ki Ageng Pemanahan terah dari Brawijaya ke-5. Brawijaya ke-4 terus punya anak 2, itu saja cara garis besarnya. Yang satu Retno Mundri ini menurunkan Ki Ageng Giring, Brawijaya ke-5 menurunkan Pemanahan. Dan kalau di sejarah Babat niku kan istilahnya ada perjanjian suksesor setelah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring, misalkan ada yang menjadi raja, itu bergantian, itu benar, Pak? Itu kan waktu Ki Ageng Giring dari Pajang itu kan diberi bekal oleh Sunan Kalijogo sepet garing untuk ditanam. Alhamdulillah sepet ini ada keeloan, jadi tumbuh tukul jadi kelapa. Akhirnya kelapa itu ada buahnya. Nah, buah kelapa itu waktu itu Ki Ageng Giring lenggahan di bawah kelapa itu ada wahyu yang cumlorot jatuh pada kelapa itu bersamaan dengan datangnya Sunan Kalijogo. Lantas Sunan Kalijogo bilang pada Ki Ageng Giring, "Jebeng, barang siapa bisa minum air kelapa ini nanti
akan bisa menurunkan raja-raja di tanah Jawa begitu. Oh gitu. Itu ngendikanipun Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pamanangan yang topo di Kembang Lampen juga dikasih tahu oleh Sunan Kalijaga bahwa wahyu keraton itu ada di Kelapa Gagak Emprit namanya. Begitu. Yang digiring sini. Ya. Nah, setelah ada waktu yang baik, ini kelapa ini dipetik oleh Ki Ageng Giring. Terus sampai di rumah diparasi bagus, bilang sama Nyai Ageng Giring, Nyai jangan sampai ada orang yang minum kelapa ini nanti akan saya minum sendiri. Ya, saya mau siram jamas dulu ke sungai. Ki Ageng Giring pergi ke sungai, datang Pemanahan ke tempatnya saudara ini, Ki Ageng Giring ini. Lantas tahu ada kelapa ini, matur sama Nyai Ageng Giring, Mbak Yu, menurut kagunganipun sinten, mau saya minta, saya minum, jangan itu punya kakak. Nanti saya tidak dimarahin, nanti kalau kakak marah, saya yang tanggung jawab. Diminum selesai, Ki Ageng Giring yang mau siram, ini terasa hatinya. Maka tempat yang dipakai untuk siram Ki Ageng Giring ini diberi nama Kali Guwang. Nah, meskipun hatinya Ki Ageng Giring ini merasa gundah, tetap jamasnya dilaksanakan. Nah, selesai pulang sampai di rumah, dia kaget Ki Ageng Giring. Siapa yang datang? Maaf, yang datang adik Pemanahan. Dia memaksa untuk minum kelapa, padahal saya peringatkan jangan sampai diminum, ini untuk diminum kakakmu. Ini tidak gubris apa yang disampaikan oleh Nyai Ageng Giring. Nah, begitu Ki Ageng Giring tetap ya ikhlas, namun perginya Ki Ageng Pemanahan terus ditututi Ki Ageng Giring. Turun pisan adi saya minta, turun 2 adi saya minta, turun 3, turun 4 saya minta, turun 5 saya minta, turun 6 saya minta, turun 7 saya minta. Ini baru Ki Ageng Pemanahan berhenti. Wallahu alam kan Mas, saya tidak tahu, mungkin ini sudah takdirnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Ki Ageng Giring meskipun tidak langsung anaknya ini menjadi raja, ini sudah ikhlas karena yang dinanti-nantikan Ki Ageng Giring adalah turun yang ke-7. Berarti kekuasaan raja itu keturunan sampai ke-7 itu keturunan Ki Ageng Pemanahan. Ya, setelahnya yang keturunan dari yang 7 itu Ki Ageng Giring. Sampai ke-6, kemudian yang ke-7 Ki Ageng Giring. Ya. Sampai sekarang, Pak? Ya, sampai sekarang. Berarti yang Trah Jogja Solo sekarang ini keturunan dari Ki Ageng Giring. Ya. Oh, gitu. Saya pernah ke makam Giriloyo itu kok ada nisan tulisan Ki Ageng Giring ya, kalau nggak salah. Kalau Ki Ageng Giring itu memang ya sana petilasan. Ini petilasan dinamakan misalnya Ki Ageng Giring singgah di daerah mana, di daerah Imogiri ini diberi nama. Oh gitu nggih. Tapi makamnya memang di Lawu, di Boyolali, terus di Boyolali, terus di sini nggih Pandanaran nggih, Oh, Pandanaran atas. Yang atas nggih Pak nggih. Kaliurang. Terus di sini nggih. Di sini ya. Oh gitu.
Oh, nggih. Jadi keturunan Mataram hingga sekarang dari keturunan yang ke-7 nggih. Berarti Amangkurat nggih, Pak? Itu. Ya, Amangkurat, Oh, Amangkurat. Ya. Kalau di sini masih ada tradisi rame gitu, Pak? Ya, ada tradisi Setiap bulan apa? Satu tahun sekali. Di hari apa, Pak? Ya, Bulan harinya hari Jumat, malam Jumat nih, kalau misalnya apeman kemarin itu setelah habis panen jagung, ini apem contong. Nah, nanti mungkin bulan April atau bulan apa ini ada apa, Babadalan namanya. Babadalan. Ini akan lebih meriah nanti. Oh, yang ngarak dari kelurahan itu? Ya. Oh, kan pawe muter. Oh, nggih. Matur nuwun sanget ya, Pak. Informasinya semoga saged bermanfaat. Ya, kita akan masuk ke dalam sejarah ya kita ya teman-teman, ke salah satu tokoh Wangsa Mataram, yaitu Ki Ageng Giring III. Dari abdi dalam tadi informasinya itu Ki Ageng Giring kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi ini merupakan Ki Ageng Giring yang ketiga, masih keturunan dari Wangsa Mojopahit Brawijaya IV, Ki Ageng Giring III itu. Jadi dulu Ki Ageng Giring III ini bersama Ki Ageng Pemanan merupakan murid dari Sunan Kalijogo, di mana mereka itu menyebarkan Islam ya teman-teman. Ki Ageng Giring III ini di daerah Palian, Giring, Gunung Kidul ya. Kalau Ki Ageng Pemanan kan dapat jatah di daerah Alas Mentau, Yogyakarta di sana. Nah, ini yang di sini. Ini menjadi pemakaman umum besar, dan kita menuju makam utamanya, makam Ki Ageng Giring III. Ini makamnya sudah lama banget, nisan-nisannya berlumut. Ini usianya sudah lama pasti. Pak Nun Sewu menawi makam niki kan umum nggih. Berarti penduduk warga mriki nggih, warga soto nggih. Menawi dipun kemuli niku maksudnya napa, Pak? Tradisi piantun mriki lak ngoten niku. Niku enten critanipun mboten? Kedah dikemuli. Dados piyambakipun niku menawi kagungan hajat napa dikabuli lak ngemuli tiyang sepuhe lak ngoten. Oh, ngoten niku. Nggih. Enten wanci-wancinipun mboten? Nek wulan ruwah. Oh, ruwah ngeten iki. Nggih. Tanggalipun bebas. Bebas, nggih. Kantun hajate. Berarti niki piyambak maksudnya keluarga piyambak ngemuli nisan keluarga piyambak. Nggih. Rata-rata dipun kemuli nggih, Pak? Nggih. Tapi ingkang sebelah niki nisanipun anu, Pak, sampun sepuh. Sepuh niki. Nggih. Ini ingkang jaman rumiyin. Nggih. Lah niku nek ajeng damel enten riku trotoar. Niku rumiyin lak pun enten sik enjing ngantos jam sekawan nembe dados. Nggih. Ngantos lumute kathah ngoten nggih. Lah nggih. Pun dangu nggih. Nggih. Ratusan tahun nggih, Pak? Wah, mboten ming. Berarti zamanipun Ki Ageng Giring jaman rumiyin nggih. Nggih. Ngawi rumiyin griyane pun to, Pak? Ki Ageng. Desa Giring mriku. Oh, mboten teng mriki. Mboten. Oh, niki namung dados rumiyin ajeng ngedeke musala langgar enten Giring, mboten pikantuk piantun Giring lak ngoten. Piyambakipun majar mriki nggih ngedeke nggih masjid niku. Nggih. Nah, putra-putranipun sakmenika keturunanipun enten mriki. Allahu alam nek niku. Mboten mangertos. Nggih. Nembe garwane mon nggih niku wau. Pengin nyeritake ngendikanipun tiyang sepuh rumiyin. Nggih. Nggih. Saniki kan menawi saking kraton asring ingkang ziarah mriki, Pak. Menawi
rikala dinten apa nggih nika. Piantun 50-an saking kraton niku. Jadi pendak tahun ngoten tetep enten sing ingkang ziarah. Nggih. Saking pundi? Solo napa Jogja? Jogja. Jogja. Nggih. Nek saking Solo niku rikala dinten apa nika nggih mriki ya. Berarti tetep nggih Solo, Nggih, Jogja niku tetep nggih. Wangsa Mataram mriki sedaya. Nggih. Nggih benjang tanggal 18 Nggih. niku Februari niki. Nggih. Gusti Pembayun badhe sowan mriki lah. Oh, Pembayun. Nggih. Putranipun Sultan. Nggih. Tanggal 11, Pak. Nggih. Ya ini komplek makam Ki Ageng Giring 3. Yang di ujung itu makam utamanya, teman-teman. Kalau yang ini merupakan makam dari Kanjeng Ratu Giring, jadi putri dari Ki Ageng Giring 3, Roro Lembayung, Niken Purwosari. Jadi ini diperistri Panembahan Senopati dan mempunyai keturunan putra yaitu Pangeran Purboyo yang di Wetgaleh di Merbah itu, deket apa namanya Bandara Adi Sucipto ini. Jadi makamnya di sini. Jadi ini merupakan tokoh dari sesepuh Trahwangso Mataram. Ki Ageng sendiri, Ki Ageng Giring sendiri, makamnya di sebelah kiri itu, yang di bawah Cungkup. Nah, ini simbol dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, teman-teman. Ini Ki Ageng Giring 3. Itu nisan semua. Kalau di daerah sini itu rata-rata dikemuli, dikasih kelambu kayak gini. Jadi itu tradisi, teman-teman. Lalu ini Pangeran Alas Raden Ayu Kajuran ini merupakan buyut keturunan dari Ki Ageng Giring. Jadi juga ada di komplek ini. Tempatnya enak ya, teman-teman. Pohonnya gede, rindang, tempatnya rindang. Jadi ini makam beberapa dari Trah Ki Ageng Giring yang ada di sini dan sering masih diziarahi dari Trahwangso Mataram di Solo dan Yogyakarta. Ya, sampai di sini ya, teman-teman, video kali ini. Sejarah ya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalian yang penyuka sejarah religi bisa main ke sini ziarah ke tempat-tempat tokoh-tokoh penyebar Islam di zaman dahulu. Dan satu pesan dari saya, teman-teman, jangan jadikan ya tempat-tempat tokoh, makam-makam tokoh itu sebagai tempat untuk takarub ilallah. Jadi lebih afdol kalau berdoa di tempat seperti ini jangan. Itu ada masjid, kalian bisa berdoa di masjid saja, jangan di makamnya, atau malah meyakini makam itu sebagai wasilah ya, perantara untuk berdoa kepada Allah agar lebih makbul, atau malah yang lebih parah meminta-minta kepada mayit yang di kuburan itu. Tidak boleh di dalam Islam ya, teman-teman. Saya tekankan, di dalam Islam itu dilarang. Dan semoga kalau kita itu ziarah ke tokoh-tokoh seperti ini, kita bisa mengambil spirit ya, apa-apa yang telah ditinggalkan ya, etos usaha ikhtiar dahulu orang-orang menyebarkan agama Islam itu, khususnya ini Ki Ageng Giring 3 yang berada di Palian Gunung Kidul ya, di abad ke-15 dahulu. Berarti kan sudah 5 abad lebih ya, teman-teman. Yaitu salah satu orang-orang yang militan ya, menyebarkan agama Islam, dan kita berusaha untuk meniru atau mencontoh lah, paling mudah itu untuk mencontoh kebaikan yang pernah mereka lakukan.
Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial lain. Bahwasanya tokoh Wangso Mataram itu salah satunya di Palian Giring Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.